100, 90, 80, 70, ini nilainya 60, maka RH diketahui sama dengan 60%. Berapa mixing ratio-nya? Mixing ratio-nya tentuin dari tarik garis secara horizontal. Nih, horizontal ke sini. Nah, ini ada 15 sampai 20 kan? Nah, ini garisnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan interval 5. Maka setiap satu garis ini menyatakan 1 gram per kilogram. Maka ini 15, 16, 17, 18. Maka nilai M mixing ratio sama dengan 18 gram per kilogram. Ya, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di channel Pokiadu. Nah, pada video kedua untuk materi ringkasan kebumian bagian meteorologi, kita akan membahas tentang unsur-unsur cuaca. Untuk hal-hal yang akan kita pelajari pada video ini, teman-teman bisa cek di timelapse di bagian kolom deskripsi ya. Nah, bisa cek langsung ke bagian yang teman-teman ingin ketahui, salah satu unsur-unsur cuaca yang pengen teman-teman bahas. Bisa langsung kunjungi ke menit yang disediakan. Oke, pertama kita langsung bahas. Nah, sebenarnya materi unsur-unsur cuaca yang aku susun di video kali ini tuh udah disusun per tahapan kegiatan atau per tahapan aktivitas kecuacaannya gitu. Misalnya nanti kita mulai dari radiasi ya. Kita mulai dari radiasi, nanti terakhir kita tutup dengan aktivitas atau kegiatan peristiwa meteorologi, khususnya nanti kayak misalnya ada cuaca dan lain-lain gitu. Oke, pertama kita akan bahas dulu pembangkit dari setiap fenomena yang ada di atmosfer kita, dimulai dari radiasi matahari. Nah, radiasi yang dipancarkan matahari, walaupun hanya sebagian kecil yang diterima di permukaan bumi, itu merupakan sumber energi utama untuk proses-proses fisika atmosfer. Proses-proses fisika atmosfer yang ada itu menentukan keadaan cuaca dan iklim nanti dalam kondisi akhirnya ya. Jadi pembangkit utamanya yang tadi aku bilang itu adalah radiasi matahari. Udara timbul karena adanya radiasi panas matahari yang diterima bumi. Nah, tingkat penerimaan panas di bumi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu. Ada beberapa, misalnya ini kita mulai yang pertama itu sudut datang sinar matahari. Jadi sudut yang dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari makin kecil, sudut datang matahari jadi semakin panas yang diterima oleh bumi dibandingkan sudut yang datangnya tegak lurus gitu. Sebenarnya ini materi ini udah aku bahas sih. Di bagian radiasi di laut itu juga berhubungan sama radiasi yang di atmosfer. Nah, teman-teman bisa kunjungi videonya di sini, di ujung sudut ini, ke bagian materi radiasi di laut. Itu berhubungan materi sama radiasi yang di sini. Nah, untuk penjelasan yang nomor 1 itu ada di video yang aku kasih. Yang kedua, lama waktu penyinaran. Nah, makin lama matahari bersinar, maka semakin banyak panas yang diterima bumi. Nah, itu cukup mudah untuk dipahami. Jadi, makin lama penyinaran matahari, maka makin lama panas yang diterima bumi. Misalnya, ketika matahari lagi berada di atas langit atau di bagian bumi bagian utara. Nah, itu kan bumi bagian utara punya waktu insolasi, incoming solar radiation, lebih lama dibandingkan bumi selatan. Otomatis suhu yang ada di bagian bumi utara cenderung lebih hangat daripada yang di bumi selatan gitu. Itu juga dipengaruhi sama datang sinar matahari sih sebenarnya. Nah, yang ketiga, keadaan muka bumi, daratan dan lautan gitu. Daratan cepat menerima panas, tapi dia juga cepat ngelepasin panas gitu untuk kembali ke atmosfer sebagai radiasi baliknya. Sedangkan sifat lautan itu dia punya ocean heat content. Nah, ini juga udah aku bahas di bagian oceanografi tentang karakteristik air tawar ya, nggak salah. Kunjungi aja videonya yang ada di sini ya. Itu kita bahas tentang OHC itu gimana. Jadi air laut itu dia bakalan lama menyerap panas, juga dia lama melepaskan panas. Jadi laut itu bisa berfungsi sebagai pengatur kalor atau penyebaran kalor ke wilayah-wilayah yang minim defisit kalor. Misalnya arus-arus termohalin itu dia bawa panas dari ekuator ke wilayah-wilayah kutub baik di utara pun di selatan gitu. Yang keempat, banyak sedikitnya awan. Nah, ketebalan awan itu mempengaruhi panas yang diterima bumi. Makin banyak atau makin tebal awannya, maka semakin sedikit panas yang diterima bumi.
kasusnya itu ada di wilayah yang ini ya, cukup bisa kita jadikan contoh, yaitu ada di lintang-lintang apa namanya, ekuator dan lintang kuda perbandingannya. Kalau lintang ekuator itu kan dia sifatnya itu wilayah konvergensi, sehingga banyak pertumbuhan awan-awan konvektif, sehingga suhunya itu kalau misalnya dibandingkan relatif terhadap itu ya, relatif terhadap wilayah lintang kuda, contoh yang ada di grafik ini. Nah, ini wilayah ekuator itu dia punya kalor yang lebih sedikit di daratnya, warnanya agak lebih kuning kan. Ini kita acuannya di darat ya. Nah, ini dibandingkan darat yang tetap yang sama tapi di wilayah lintang yang berbeda. Nah, ini aku lingkarin di sini ya. Nah, ini kan warnanya beda, suhunya cenderung lebih panas yang di gurun daripada yang di wilayah ekuator. Karena di wilayah gurun atau itu berhubungan, atau wilayah itu dia dekat sama wilayah lintang kuda yang wilayah aktif, wilayah divergensi, sehingga udaranya itu kering dan panas, dan otomatis cuaca yang dihasilkan dominan cerah sepanjang waktu. Sehingga cuaca cerah tadi kan menghasilkan aktivitas awan atau pertumbuhan awan yang sedikit gitu. Nah, sedikit, jadi panas yang diterima itu lebih banyak gitu. Berikutnya, penerimaan radiasi di bumi sangat bervariasi menurut tempat dan waktu ya. Ini menurut tempat disebabkan perbedaan lintang, dan dalam skala mikro, arah lereng juga menentukan jumlah radiasi yang diterima. Menurut waktu, perbedaan radiasi terjadi dalam sehari maupun secara musiman. Contoh gambar ini. Ini gambar animasi pergerakan matahari yang bergerak dari 23,5 utara maupun minus 23,5 di selatan. Titik balik matahari musim panas dan titik balik musim dinginnya, baik di bumi utara ataupun di bumi selatan. Nah, pergerakan matahari semu pergerakan ini dia menyebabkan si ITCZ wilayah ITCZ Intertropical Convergence Zones itu juga ikut geraknya itu mengikuti arah matahari bergerak, karena ITCZ itu dia wilayah dominan ketika matahari itu tegak lurus. Nah, tegak lurus itu wilayah dominansi wilayah radiasi itu banyak, tinggi gitu. Ya, ini dipengaruhi sama sudut datang sinar matahari. Itu sekilas mengenai radiasi. Nah, ini ada animasi ya. Contoh pertama, ketika radiasi matahari mencapai permukaan atmosfer, sebagian itu ada yang dipantulkan, ada yang juga diserap, ada yang serap, ada yang dipantulkan. Nah, energi matahari yang diserap, baik itu dari daratan ataupun dari lautan, itu dia memanaskan bumi. Sifatnya itu dia bagus sebenarnya, karena efek pantulan tadi itu suhu bumi jadi aman untuk ditinggali manusia. Nah, sebagian juga radiasinya itu ada yang dilepaskan ke atmosfer kembali. Nah, dari panas-panas yang terjebak ini itu disebabkan sama gas-gas rumah kaca, misalnya CO2 misalnya yang di atmosfer, yang menyebabkan panas yang diterima bumi itu cocok untuk ditinggali kehidupan. Tapi, aktivitas manusia yang banyak menghasilkan polusi, misalnya CO2 dan gas-gas lainnya, itu dia menyebabkan efek gas rumah kaca itu semakin intens, sehingga panas yang terperangkap juga semakin banyak. Nah, hal ini yang menyebabkan peristiwa global warming atau pemanasan global. Nah, efeknya itu berujung kepada perubahan iklim. Nah, jadi kebanyakan nggak bagus dan terlalu sedikit juga nggak bagus. Jadi kita harus sedang-sedang aja gitu dalam menjaga atmosfer bumi kita, misalnya kayak gitu. Nah, setelah radiasi muncul, apa efek yang dihasilkan? Tadi ada kita bahas tentang perbedaan suhu kan? Wilayah-wilayah yang perbedaan suhu akibat ada perbedaan wilayah lintang, banyaknya awan, posisi sudut radiasi pancaran itu berbeda-beda kan, menghasilkan adanya perbedaan suhu di permukaan bumi. Nah, suhu atau temperatur udara adalah bentuk dari derajat panas aktivitas molekul dalam atmosfer. Nah, ini sebenarnya bentuk representatif ya, bentuk penjelasan lain, atau kita bisa kaitkan korelasinya ke energi kinetik. Rumus energi kinetik itu kan E sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, V-nya ini merupakan pergerakan dari molekul. Jadi kita bisa acuankan ke
pergerakan molekul yang tinggi akan menyebabkan suhu udara meningkat gitu. Jadi kita bisa buat analogi, bukan analogi sih, kayak penjelasan lain. Oh, suhunya dingin, berarti molekul-molekul udara di wilayah yang dingin ini punya kecepatan yang lebih rendah dibandingkan wilayah yang punya suhu lebih panas kayak gitu. Nah, karena dia sebanding sama kegiatan aktivitas molekulnya. Secara fisik, suhu didefinisikan sebagai tingkat gerakan. Nah, ini yang berasal dari molekul benda. Semakin cepat gerakan molekulnya, maka makin tinggi suhunya. Suhu dapat pula didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda ya. Panas bergerak dari suatu benda yang punya suhu tinggi ke benda yang mempunyai suhu rendah. Itu. Benda dingin seperti suhu rendah misalnya. Sementara berbagai tingkat suhu yang lebih tinggi disebut sebagai lebih hangat atau lebih panas. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara atau derajat panas itu adalah termometer. Nanti termometer ini ada banyak, misalnya kayak ada termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, termometer minimum. Nah, pengukurannya biasa dinyatakan dalam berbagai satuan suhu. Misalnya di banyak negara menggunakan Celsius, dan di Amerika misalnya menggunakan Fahrenheit kayak gitu. Nah, ini bisa teman cek di sini, bisa di-post di chat ya misalnya kalau mau. Proses konversi suhu dari satuan ini ke satuan itu, misalnya ini Celsius ke Reaumur, misalnya Kelvin ke Fahrenheit, seperti apa ya gitu. Rumusnya bisa dicek di sini. Nah, selain itu di meteorologi ini ada termometer yang aku jelasin tadi ya. Suhu di permukaan bumi itu makin rendah dengan bertambahnya lintang dan juga makin rendah dengan bertambahnya ketinggian. Jadi yang menyebabkan perbedaan suhu tadi semakin tinggi latitude juga semakin tinggi altitude. Latitude itu lintang bumi, altitude itu ketinggian ya. Jadi selain itu variasi menurun tempat juga dipengaruhi oleh posisi daerah terhadap daratannya dan lautan serta keadaan unsur iklim. Misalnya di daerah tropik, fluktuasi rata-rata suhu harian itu relatif kecil sepanjang tahun karena memang radiasi yang diterima itu lebih banyak gitu. Jadi range atau jangkauan atau interval data maksimum minimum itu enggak banyak gitu. Dibandingkan kalau misalnya kita ambil sampel itu di benua Eropa ya contohnya, atau wilayah negara-negara lintang tinggi kayak di Eropa, Amerika, Rusia, itu dia punya fluktuasi suhu yang cukup jauh range-nya. Misalnya bisa aja ini dalam acuan suhu relatif harian sepanjang tahun misalnya. Itu kadang dia malam tuh dingin gitu kan. Siangnya panas gitu. Jadi range-nya itu jauh. Nggak, kalau beda sama yang kayak di ekuator itu, suhu antara malam dan siang hari itu nggak terlalu banyak jauh bedanya. Karena radiasi yang diterima itu banyak gitu. Ini ya, jadi gambar grafis ini dia annual temperature global. Ini dia koheren atau serasi sama peta map yang tadi kita tunjukin yang di peta radiasi gitu. Kayak di wilayah ekuator tuh cenderung punya suhu lebih panas karena dia radiasinya lebih intens ya gitu. Dibandingkan wilayah-wilayah kutub. Nah, ini wilayah kutub dia bahkan lebih dingin banget, dia sampai minus berapa nih? Yang hitam-hitam ini minus 50 sampai minus 60 derajat bahkan. Di kutub utara terdingin itu sekitar minus 30 sampai minus 40 di Greenland. Nah, itu. Nah, ini animasinya ya. Dia pergerakannya itu mengikuti arah gerak semu matahari. Kalau dia ke utara, suhu yang di utara juga berubah gitu. Nah, ini berubah kan. Nah, ini ketika matahari ada di selatan. Ketika matahari bergerak lagi ke utara, warna suhunya kita bisa cek di sini, dia makin hangat di wilayah bumi utara, dan bumi selatan itu makin dingin gitu. Tapi nggak jauh bedanya sih. Soalnya memang di wilayah bumi selatan itu dia lebih banyak lautan daripada daratannya, sehingga ketika musim dingin tiba di bumi bagian selatan, alias matahari itu lagi ada di utara ya, itu kalori yang dilepaskan sama lautan itu cukup untuk menghangatkan, tanda kutip menghangatkan atmosfer. Jadi range-nya juga nggak terlalu jauh perbedaan suhu antara di selatan dengan antar selatan ya, maksudnya wilayah-wilayah selatan itu nggak terlalu jauh dibandingkan yang di utara. Yang di utara itu range-nya jauh banget kan ini ya. Ini kayak misalnya musim dingin lagi ada di bumi selatan gitu,
matahari lagi ada di selatan gitu. Nah, otomatis di bumi utara sedang ada musim dingin kan. Nah, ini range-nya jauh banget gitu ketika dia lagi di musim panas. Nah, ini dingin banget, dia sampai minus 40, tapi ketika matahari itu gerak lagi ke utara, ya ini bisa cek lagi di sini ya. Nah, dia bahkan warnanya hampir hijau menyeluruh. Sama 0 antara 10 sampai 0 derajat Celcius gitu ya. Ini karena memang daratannya lebih banyak. Itu kan kita bahas gitu di ocean heat content, perbedaan sifat fisik thermal antara lautan sama daratan kan berbeda gitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi suhu tadi hasil efeknya akan menyebabkan perbedaan tekanan udara, sehingga perbedaan suhu yang tadi itu dia relasinya itu ke perbedaan tekanan udara gitu. Pasti ingat kan rumus hukum gas ideal PV per T. Nah ini. Atau kita bisa acuan ke volume, misalnya acuannya itu dalam volume udara yang sama. Oke, V-nya kita hapus, jadi P per T banding P per T. Nah ini, kalau nggak salah rumusnya Charles dia nih, kalau nggak salah. Tekanan dan suhu berbanding terbalik, sehingga kalau kita bisa dapatin kesimpulan kayak misalnya ketika suhu panas tekanannya itu akan rendah, ketika suhu dingin maka tekanannya itu akan tinggi, kayak gitu. Udara di atmosfer terdiri dari sejumlah gas kan. Nah, gas-gas ini dia menekan ke bawah permukaan bumi karena gaya gravitasi jelas, memberikan kekuatan yang kita sebut sebagai tekanan atmosfer. Nah, itu tekanan udara. Ini tekanan udara. Tekanan udara bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Misal, makin tinggi suatu tempat, maka makin rendah tekanan udaranya. Misalnya kayak tekanan udara di Everest dibandingkan tekanan udara yang ada di Riau misalnya, itu jelas banget bedanya karena faktor ketinggian. Tekanan udara pun bervariasi dari waktu ke waktu. Variasi ini umumnya disebabkan sama suhu udara. Nah, suhu udara yang tadi itu yang menyebabkan perbedaan tekanan. Udara dingin lebih berat daripada udara yang hangat gitu. Ini nanti ada kekompresi sama ekspansi suhu. Ini ada di termodinamika gitu ya. Ada ekspansi. Dia biasanya itu hubungannya itu ke adiabatik sih. Sistem parsel udara itu ada mengembang, kompresi, ekspansi, nanti ada menyusut, kompresi. Nah, gitu. Jadi ini berhubungan sama itu. Pada saat tekanan udara tinggi, cuaca biasanya kering dan cerah misalnya. Sebaliknya, saat udara itu naik, menyebabkan terjadinya daerah tekanan rendah. Cuaca biasanya bersifat basah dan berawan. Nah ini. Grafik penurunan tekanan di atmosfer itu dia secara eksponensial ya. Jadi kayak misalnya di wilayah permukaan itu dia cenderung lebih tinggi, high pressure. Ketika dia makin tinggi altitude-nya, maka tekanannya itu akan semakin rendah, low pressure. Nih. Satuan pressure dalam milibar itu dia mempunyai bentuk grafik penurunan secara eksponensial. Nah ini. Nah, ini animasi untuk menjelaskan tekanan itu tadi mempengaruhi cuaca. Misalnya ini dia berasosiasi waktu kegiatan siklonik, ya, kegiatan siklonik sama antisiklonik. Di wilayah misalnya yang ini di wilayah tekanan rendah, low pressure, itu dia udara itu dia konvergensi. Nah, karena dia konvergensi, itu dia akan membawa uap air mengumpul sehingga dominan terbentuk terjadinya cuaca hujan lebat misalnya. Itu peristiwa siklonik misalnya, atau wilayah-wilayah pola-pola tekanan rendah kayak gitu. Berbanding terbalik misalnya di wilayah lintang tinggi atau pola-pola tekanan tinggi, misalnya di antisiklonik itu contoh jelasnya. Wilayah-wilayah berpola tekanan tinggi itu dia udaranya itu divergensi, menyebar karena sifat udaranya itu turun kan, subsidensi udara, sehingga udara tadi itu menyebabkan uap air tadi itu tercerai. Uap air tadi itu kemana-mana gitu, dia melebar, bahasanya aku nggak tahu sih bilangnya kayak gimana. Pokoknya uap air tadi itu dia tarik kemana-mana dah gitu, jadi nggak terkumpul dan tidak terbentuk awan. Umumnya menghasilkan cuaca cerah. Ini kan uap airnya tuh, udara tuh lari kemana-mana kan, kemana-mana gitu. Itu membawa uap air. Berbanding terbalik sama wilayah lintang tekanan rendah, uap airnya tuh ngumpul jadi satu di titik ini.
Nah, perubahan tekanan tadi itu diukur dalam satuan milibar. Satuannya di sini misalnya kayak 1 MB sama dengan 1 HPA, di mana 1 HPA sama dengan 100 Pascal. Sehingga kita bisa buat kesimpulan misalnya 1 milibar sama dengan 100 Pascal. Untuk tekanan muka laut rata-rata itu nilainya itu sekitar 1013,25 milibar. Atau sama misalnya kalau kita kali ke 100 itu jadi 101.300 Pascal. Nah, tapi biasanya itu dipakai satuannya itu MB sih. Atau enggak HPA. HPA atau enggak MB. Biasanya dua ini. Perubahan tekanan udara, ya ini penting banget ya konsepnya untuk kita sebelum lanjut lagi ke unsur cuaca berikutnya. Jadi perubahan tekanan udara atau perbedaan ya khususnya. Perbedaan tekanan udara di permukaan ini itu membawa massa udara gitu. Jadi udara itu biasanya bergerak dari wilayah tekanan tinggi ke udara tekanan rendah. Contohnya di gambar ini juga bisa kita jelaskan ya. Ini misalnya di gambar yang kanan ini ada tulisan H, itu biasanya di peta cuaca itu dinamakan atau kita bisa tandai itu H itu high ya, high pressure, sehingga udara tadi itu bergerak keluar dari wilayah tekanan tinggi ke wilayah sekitarnya yang punya tekanan lebih rendah, kayak gitu. Nah, udara tadi bergerak keluar. Nah, berbanding terbalik kayak misalnya tadi di L itu di peta cuaca dinamakan atau bisa artikan sebagai low pressure. Nah, udaranya ngumpul di titik tekanan rendah tadi itu. Nah, tadi angin, kita udah bahas angin ya. Angin tadi hasil efek perbedaan tekanan. Nah, unsur cuaca berikutnya itu adalah angin ya. Angin itu bergerak diakibatkan sama rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya ya, otomatis. Dan secara lumrahnya emang biasa terbentuk karena tekanan tadi gitu. Angin bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin itu diberi nama di mana ia bertiup. Misalnya, angin selatan. Nah, berarti kita bisa tahu angin itu geraknya dari arah selatan. Angin tenggara. Nah, berarti kita tahu kalau angin itu geraknya dari arah tenggara gitu. Jadi kita namain angin itu dari arah asalnya datang, bukan arah kemana dia berhembus. Gitu ya. Angin tuh punya arah dan kecepatan. Jadi dalam pengukuran angin di BMKG misalnya, di stasiun meteorologi itu dia pengukuran tuh dua sekaligus. Bisa mengukur arah, misalnya pakai wind vane anemometer. Namanya itu wind vane anemo, dan juga mengukur kecepatan. Dia pakai wind cap anemo. Nah, ada dua, wind vane sama wind cap. Arah angin dinyatakan dalam satuan derajat atau 0 dalam arah mata angin. 0 ini derajat ya maksudnya ya. Nah, ini 0. Misalnya angin timuran itu dia adalah 90 derajat. Nah, dan kecepatannya dinyatakan dalam meter per detik atau kilometer per jam atau knot. 3 ini bisa. Itu ya. Faktor-faktor terjadinya angin ada 4 ya guys. Jadi yang pertama itu ada gradien barometrik. Bilangan yang menunjukkan perbedaan tekanan antar dua garis isobar. Jadi isobar itu garis-garis yang menghubungkan wilayah-wilayah yang mempunyai tekanan yang sama gitu. Misalnya di dalam peta cuaca tuh ada nih garis-garis. Ini ada 1013. Ini ada 1012. Nah, garis ini dia namakan sebagai garis isobar. Aku nggak ngasih peta cuacanya, jadi aku tulis gambarnya di sini aja. Jadi tadi kan angin gerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. 1013 kan lebih tinggi daripada 1012. Maka angin tadi geraknya dari misalnya titik A ke titik B. Dia dari titik A ke titik B. Nah, ini. Perbedaan arahnya itu juga dipengaruhi sama rotasi bumi. Nah, ini rotasi bumi. Kita buka di animasinya ini. Beda kan arahnya. Misalnya kayak di selatan ini, yang di wilayah ini itu angin tenggara, ini angin timur laut gitu. Itu dipengaruhi sama namanya itu gaya Coriolis. Gaya Coriolis akan menyebabkan efek-efek perubahan arah angin secara signifikan di permukaan bumi gitu. Letak tempat yang kedua. Kecepatan angin yang ini belum ya. Nah, ini semakin besar gradien barometris, maka semakin cepat tiupan angin. Misalnya
Di sini aku tulis 1013 tekanan tingginya ya. Kemudian di GB-nya itu dia punya sekitar 1000 milibar. Perbedaannya itu bahkan 13 sebesar 13 milibar kan. Itu kan tinggi tuh. Maka angin yang bergerak dari A ke B itu cepat gitu. Nanti itu kita ngukur kecepatannya ini di materi berikutnya ya, tentang pergerakan angin dan mekanika fluida. Dasarnya untuk pergerakan angin antar dua garis isobar ini. Untuk di sini aku cuma kasih penjelasan teorinya aja. Yang kedua adalah letak tempat. Nah, kecepatan angin di wilayah yang dekat dengan khatulistiwa lebih cepat daripada wilayah yang jauh dari khatulistiwa. Ini karena faktor pembelokan. Jadi angin itu dia akan lebih cepat ketika geraknya itu nggak banyak penghalang, atau geraknya itu nggak banyak dipengaruhi sama gaya-gaya eksternal. Misalnya kayak gaya Coriolis gitu. Makin tinggi ke arah utara gitu, kecepatan itu akan semakin berkurang karena banyak faktor gaya eksternal. Nanti misalnya dari gaya Coriolisnya. Di gaya Coriolisnya itu akan membelokkan angin sehingga energinya itu terpengaruh gitu, arah pergerakan angin itu terpengaruh. Nah gitu. Jadi pembelokannya itu menurunkan kecepatan si angin tadi secara otomatis. Dibandingkan dengan wilayah di ekuator yang gaya Coriolisnya lebih kecil, sehingga pergerakan angin itu cenderung lurus-lurus aja gitu. Jadi kecepatan itu juga lebih tinggi dibandingkan yang banyak gaya Coriolisnya. Ini letak tempat itu berhubungan sama si gaya Coriolis ya ini. Kemudian yang ketiga, tinggi tempat. Semakin tinggi tempat, maka semakin kencang angin yang bertiup. Semakin tinggi suatu tempat, gaya gesek semakin kecil. Nah, misalnya dibandingin ya, wilayah permukaan itu kan banyak pohon, banyak gedung, banyak rumah, banyak penghalang dah gitu. Itu akan menyebabkan efek turbulence, ya, turbulence lokal, bukan turbulensi, ya turbulence ya nggak salah. Atau eddy, ya eddy namanya tuh eddy. Ini teman-teman pelajari sih, ini di bagian lapisan batas atmosfer di LBA ya. Di materinya itu di LBA, misalnya ada rumah-rumah gitu ya kan, ada pohon. Nah, pergerakan itu akan turbulensi atau garis sirkulasi eddy. Dia mutar-mutar sini, jadi menyebabkan efek putar-putaran itu akan menyebabkan angin tadi itu terpecah konsentrasi gerakannya. Jadi dia punya kecepatan yang lebih lambat dibandingkan yang di wilayah atas nggak ada penghalang, jadi dia lancar-lancar aja geraknya gitu. Sehingga kecepatannya juga lebih tinggi atau lebih cepat. Yang keempat ada waktu angin. Bergerak lebih cepat pada waktu siang hari dibandingkan dalam malam hari. Ini dipengaruhi sama tingkat kestabilitasan atmosfer gitu. Nah, ini contohnya ini ya, sirkulasinya. Ini ada sirkulasi global. Nanti ini aku jelasin di bagian sirkulasi global aja sih, lebih lengkapnya. Tapi ini aku sekilas aja, kayak misalnya dia ada sirkulasi Sell-Hadley, Ferrel, Polar. Arah gerakannya ini dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dimenanyakan tekanan tinggi itu ada di wilayah-wilayah lintang kuda gitu ya. Ke arah tekanan yang rendah misalnya di wilayah-wilayah lintang tinggi itu wilayah rendah ya. Tentang tekanan rendah di wilayah ekuator juga tekanannya rendah. Lintang menengah itu dia cenderung punya tekanan tinggi karena punya divergensi tadi gitu. Nah, berikutnya satuan-satuan pengukuran kelembaban. Nah, faktor cuaca, unsur-unsur cuaca berikutnya dipengaruhi dari si angin, itu dia mempengaruhi juga dari si kelembaban. Ini sebenarnya ngaruh dari si suhu sih sebenarnya. Suhu lari ke angin, tekanan tadi ngaruhnya ke angin. Di sini dari suhu itu juga ngaruh ke salah satunya ke kelembaban relatif. Angin juga ngaruh ke RH sebenarnya. Karena nanti dia dari angin itu akan menyebabkan apakah dia terjadi pemusatan uap air, apakah dia terjadi peleraian atau pengurangan konsentrasi uap air di atmosfer. Itu akan dipengaruhi sama bentuk nilai kelembaban relatif gitu. Jadi di sini pengertiannya itu banyaknya jumlah uap air dalam udara dinyatakan dalam persentase jumlah maksimum yang mungkin pada suatu temperatur tertentu. Nah, ini uap air tadi itu dari si angin hubungannya itu kalau misalnya banyak angin, uap airnya itu kecil. Ketika anginnya itu pelan gitu ya kan, jadi uap air yang terjadi penguapan saat itu tuh dia banyak kayak masuk gitu, terus dia ke udara gitu karena nggak ada angin gitu. Jadi si angin tadi ini bersifat sebagai transportasi uap air. Nah, transportasi uap air gitu.
dia akan mengaruhnya ke apa ya, kalau misalnya banyak angin ya kayak gue bilang tadi, kalau misalnya dikit angin uap airnya banyak, kalau anginnya tuh kencang banyak gitu, uap airnya tuh sedikit, tapi penguapannya tuh terjadi lebih intens gitu ya. Jadi ini berhubungan sama penguapan, nanti kelembaban relatif berhubungan sama penguapan. Kalau misalnya ini juga berhubungan sama angin, jadi angin dan kelembaban relatif itu berhubungan sama peristiwa namanya penguapan. Nanti kalau misalnya penguapannya itu tinggi, berarti anginnya itu kencang, sehingga uap airnya itu minim, sehingga kejenuhan udara itu belum tercapai, sehingga akan terus-menerus terjadinya penguapan. Kalau misalnya penguapannya itu rendah, itu kita bisa ketahui, oh berarti wilayah ini punya angin yang kencang. Punya angin yang kecepatannya itu rendah gitu. Anginnya itu sedikit, sehingga uap airnya itu banyak, dan uap tadi itu menyebabkan udara tadi itu jenuh gitu, sehingga tidak tercapai lagi penguapannya karena kejenuhan tadi. Tingkat kejenuhannya dinyatakan dalam RH, yang disatuannya itu adalah persen. Persen tadi itu dia satuannya itu non-SI ya, satuan internasional. Dimana rumusnya relative humidity itu ada densitas uap air dibagi densitas uap air jenuh. Ini dalam kondisi jenuh ya, at saturation. Nah, kondisi ini atau variabel RH ini dia sangat berguna untuk menentukan di mana kabut atau awan akan terbentuk. Jadi dalam forecasting ya, dalam perakiraan kelembaban relatif itu biasanya ada pemetaan perakiraan RH gitu. Kita bisa tahu, oh diperkirakan nih wilayah RH A misalnya, besok itu tinggi. Nah, kita bisa buat perakiraan ini berarti ada kemungkinan terbentuk kejadian hujan, karena si RH tadi itu akan berhubungan sama hujan dan awan dan hujan. Nah, ini nanti setelah ini materinya ke awan dan hujan, si RH ini akan lanjut ke sana gitu. Jadi terbentuk kayak garis gitu, hubungan antara unsur-unsur tadi ini, unsur-unsur cuaca ini membentuk satu garis kesinambungan yang saling berhubungan. Nah, berikutnya ada kondensasi uap air. Tadi itu akan berbentuk awan atau kabut jika terjadi dalam bentuk RH mencapai 100%. Nah, ini ada gambar, namanya itu adalah psikrometrik chart ya, atau grafik psikrometer yang biasa dipakai seorang meteorologis ketika kita dapatin data dari termometer bola basah sama termometer bola kering di taman alat. Itu biasanya ngecek pakai grafik ini untuk nentuin berapa RH dan berapa MR-nya atau mixing ratio yang di sini ya. Nah, misalnya nih contoh bola kering sama bola basah. Suhu ini TBB sama TBK ya. TBK misalnya diketahui itu berat suhunya sekitar 32. Ya 32. Terus TBB-nya terukur sebesar 26 aja deh, 26. Berapa, tentukan berapa RH-nya. Pakai grafik ini. Caranya itu ini. Untuk dry bulb temperature atau temperatur bola kering itu grafisnya yang di sini. Untuk yang temperatur bola basah, atau dia menyatakan tingkat dew point, nanti dew point akan kita bahas selanjutnya. Dia menyatakan dew point-nya atau titik embun. Ya, titik embun itu garis yang miring ini. Nah, kita akan mulai plotting contoh ya, contoh. Ini 30 nih, ada satuan 1 2 3 4 5, ada 10 bagi 5 2 ya berarti. Maka tiap garis-garis ini menyatakan tingkat interval 2 derajat Celcius. 32 di sini. Nah, ini 32 untuk TBB. Untuk TBK TBB-nya itu 26 nih, TBK 32, TBB 26. Nah, ini 0, 10, 20. Ini ada 22, 4 dan 6. Nah, ini garisnya di sini. Nah, garis untuk bola kering itu secara vertikal. Garis untuk bola basah itu secara miring ke sini. Ini miring ke sini. Maka kita bisa tarik garisnya ke sini, ini tarik garis ke sini. Kemudian ini tarik garis yang dari sini. Nah, ini. Maka titiknya ada di sini. Titik apanya ya? Titik temu antara TBB sama TBK. Maka berapa RH-nya? Ya, berapa RH-nya? Ini nilai RH-nya ada di sini. 10, 20, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 90, 100%. Nah, maka kita bisa tarik garis secara miring. Nah, ini.
Nah, ini terus garis ke sana, ya kan? Ini nggak usah terusin lah ya, kita ke sini aja fokusnya. Maka kalau misalnya ini 100, 90, 80, 70, ini nilainya 60, maka RH diketahui sama dengan 60%. Berapa mixing ratio-nya? Mixing ratio-nya tentuin dari tarik garis secara horizontal. Nih, horizontal ke sini. Nah, ini ada 15 sampai 20 kan? Nah, ini garisnya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dan interval 5. Maka setiap satu garis ini menyatakan 1 gram per kilogram. Maka ini 15, 16, 17, 18. Maka nilai mixing ratio sama dengan 18 gram per kilogram. Nah, itu cara pakai grafik psychrometric chart ya secara sederhana. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini lanjutan dari titik kembun misalnya. Temperatur di mana parsel udara dengan kandungan uap air konstan harus didinginkan pada tekanan tetap untuk menjadi jenuh. Nah, itu titik kembun. Kemudian depresi titik embun. Perbedaan temperatur parsel udara dengan temperatur titik embunnya. Itu jadi misalnya ada parsel udara suhunya sekian, misalnya terus di sekelilingnya itu ada titik embun suhunya sekian. Nah, perbedaan antara suhu tadi itu dinamakan sebagai depresi titik embun. Kemudian ada perbandingan campuran. Mixing ratio yang tadi itu dia merupakan perbandingan massa uap air terhadap massa udara kering. Jadi si MR ini sama dengan massa uap air, kita pakainya itu pakai bahasa Inggris rumusnya. MV atau massa uap vapor air itu dibagi terhadap massa udara kering MA. Nah, massa udara air itu keringnya. Jadi M itu mass, V ini vapor atau uap air, A itu arid. Kemudian kelembaban spesifik atau specific humidity. Perbandingan massa uap air terhadap udara lengas. Ini specific humidity SH tadi itu dia nilainya perbandingan massa uap air MV dibanding udara lengas. Udara lengas itu gabungan antara udara massa uap air yang basah, yang lembab itu digabung sama udara keringnya. Jadi ini kondisi udara yang normalnya gitu, udara yang seharusnya kayak gitu. Karena udara yang seharusnya itu ada udara kering sama udara basahnya gitu, jadi gabungan. Itu dikatakan sebagai udara lengas, gitu ya. Jadi ini merupakan penjumlahan antara massa udara, massa uap air ditambah massa udara kering. Nah, rumusnya ini. MV per MV tambah MA. Kemudian ada kelembaban absolut atau densitas uap. Absolute humidity or vapor density itu merupakan massa uap air per satuan volume udara lengas. Ya, ini rumusnya VD, aku dari bahasa Inggris aja sebenarnya sih, atau AH, absolute humidity itu rumusnya perbandingan antara massa uap air MV dibagi volume udara lengas. V udara, ya V aja sih, MV per V. Nah, ini volumenya itu nanti bisa dari volume massa uap air dan massa udara kering. Ini ada grafik ya, kita bisa games juga lagi di sini. Aku pindahin ke sini aja. Nah, grafik ini dia menjelaskan cara nentuin dew point atau titik embun. Dari data yang kita ketahui adalah RH dan temperatur. Nah, menariknya. Tadi kan kita udah latihan tuh TBB. Tadi T26 ya. Itu ada TBK 32, RH itu tadi berapa, 60% ya. Nah, di pengukuran alat, kita tuh bisa tahu kondisi suhu TBB, TBK, RH. Nah, untuk pengukuran suhu normal kondisi aktualnya itu bisa kita acuin, kita bisa pakai acuan data itu TBK, temperatur bola kering. Itu bisa ketahui sebagai kondisi suhu saat itu, 32. Temperatur berarti ini ya. Terus ada RH 60. Nah, kita bisa cek berapa sih TBB, bisa pakai garis grafik ini gitu, atau berapa sih titik embun atau di poinnya gitu kan. Tadi kan di TBB-nya itu dapatnya 26. Sekarang kita cek di sini bener nggak 26. Nah, relative humidity 60. Ini 60 ya. Kemudian ada temperatur 32. 32 di sini. Nih 32. Titik temunya itu ada di sini. Ini titik temu di sini. Nah, itu 23,26.
beda-beda tipis, bisa beda jauh sih sebenarnya ini. Nah, itu kondisinya berarti ini perlu dikalibrasi sih sebenarnya. Ini dari sini kita bisa tahu suhu titik kembunnya adalah 23,26 derajat. Kalau misalnya suhunya itu 32 dengan relative humidity itu 60. Oke. Ini bentuk lain dari cara tahu TB RH ya, dari suhu dew point sama TBK. Nah, untuk petanya tuh kayak gini guys, peta apa ya? Relative humidity, specific humidity, sama mixing ratio. Nah, ini perbandingan relative humidity dalam satuan persen, specific humidity itu dalam gram per kilogram, dan mixing ratio dalam gram per kilogram. Petanya tuh kayak gini. Contoh ya, kayak misalnya aku analisis sebentar aja. Untuk yang RH itu cenderung lebih tinggi di wilayah ekuator kan. Nah ini, maka kita bisa tahu kalau RH-nya ini sebenarnya bisa jadi representasi untuk kondisi apakah wilayah tersebut itu terjadi presipitasi atau hujan atau banyak awan atau tidak. Nah, dari nilai RH-nya kita bisa tahu sebenarnya, karena RH ini akan berhubungan sama si awan dan hujan. Ini misalnya ya, ini berarti wilayahnya banyak hujan nih, wilayah sini. Bukan banyak hujan sih, banyak potensi terbentuknya awan, lebih tepatnya ke sana. Karena ada juga si awan yang RH-nya itu terbentuk awan tapi dia nggak hujan. Ada juga yang kayak gitu. Kita bisa buat acuannya tuh, ini wilayah-wilayah yang ada terbentuk pertumbuhan awannya. Nah ini, gitu ya. Kemudian itu yang specific humidity. Ini itu specific humidity itu kan tadi gabungan ya, perbandingan massa uap air dibanding sama massa udara lengas, MV per tambah MA. Nah ini, gram per kilogram. Kayak gini ya bentuknya ya. Kita bisa tahu nih kalau misalnya seberapa banyak uap airnya, acuannya ke sana. Kan itu dia sebagai apa ya, pembilang. Kalau pembaginya itu dia massa udara lengas gitu. Ternyata di wilayah ekuator itu uap air itu lebih banyak. Nah, sejalan sama RH-nya gitu. Masa uap air udara lembab yang basah tadi itu lebih banyak sehingga nilainya itu lebih besar. Nih, warna merah-merah 20 ya misalnya. Nih, jadi dia uap airnya atau massa uap air itu lebih banyak gitu dibandingkan massa udara lengasnya. Oke, berikutnya untuk PBL mixing ratio. Mixing ratio perbandingan antara udara kering dibandingkan udara uap air, massa uap air dibanding massa udara kering ya. Nah ini contohnya ini. Jadi kita bisa tahu juga kondisi kelembabannya dari sini, dari mixing ratio, karena dia memang menjelaskan kondisi rank perbandingan antara si uap air dibandingkan sama si udara kering. Kalau bisa tahu ya, ini warnanya hijau terendah ya, berarti dia lebih banyak udara keringnya dibandingkan udara basahnya. Jadi wilayahnya tuh lebih kering, cenderung kering. Ini warnanya hijau ya. Tapi ini normal sih, warnanya kan di tengah-tengah ya. Yang bahaya itu kayak warna orange ya. Ini berarti uap air keringnya lebih banyak daripada udara keringnya lebih banyak daripada uap airnya, kayak gitu. Nah, berikutnya ada awan. Secara umum, awan terbentuk ketika udara naik mencapai titik embun, dew point tadi. Nah, itu berhubungan ya sama ini, lanjutan. Suhu di mana udara menjadi jenuh. Dengan adanya inti kondensasi seperti debu, es, garam, uap air biasanya mulai mengembun untuk membentuk awan. Ada beberapa mekanisme untuk pendinginan udara, misalnya ada pendinginan adiabatik, ada pendinginan karena dipaksa naik gitu. Tropis umumnya banyak kondensasi karena terbentuknya konveksi sama konvergensi, itu banyak ya proses-proses pembentukan awan. Nah, secara singkat proses kondensasi dalam pembentukan awan itu ada beberapa tahap ya. Misalnya yang pertama itu udara bergerak ke atas mengalami pendinginan. Ini udara bergerak ke atas dan mengalami pendinginan secara adiabatik sehingga kelembaban minyak akan bertambah, si RH akan semakin banyak. Tetes air kemudian tumbuh menjadi awan pada saat RH mendekati 100%. Biasanya itu lewat 1% gitu, nanti itu mulai terbentuk tetes air gitu. Atau dia bisa tuh lebih dingin lagi yang dinamakan sebagai super cold water atau air super dingin. Tetes air yang terbentuk umumnya mempunyai jari-jari 5-10 mm. Nah, tetes awan yang terbentuk itu tadi umumnya punya jari-jari yang sedikit lebih besar lah, 5-20 mm.
di mana tetes ini akan jatuh dengan kecepatan 0,1 sampai 5 cm per sekon, sedang kecepatan aliran udara ke atas itu jauh lebih besar, sehingga tetes awan tersebut tidak akan jatuh ke bumi. Bahkan jika kelembaban udara kurang dari 90%, maka tetes tersebut akan menguap kembali. Nah, ini namanya kondisinya itu virga, misalnya dia udah turun terus menguap kembali, itu namanya virga. Untuk dapat jatuh ke bumi tanpa menguap kembali, maka diperlukan suatu tetes yang lebih besar lagi. Itu adalah 1 mm, 100 mm. Ini satuan curah hujan sih. Karena hanya dengan demikian, tetes tersebut dapat mengalahkan gerakan udara ke atas. Nah, ini. Jadi udara ke atas itu dia cenderung lebih kuat daripada udara ke bawahnya. Jadi untuk bisa turun ke bawah, uap air tadi atau awan tadi itu harus punya ukuran yang lebih besar untuk bisa melawan gaya naik ke atas atau buoyancy force yang dari si timbukan sama uap air sebelahnya ini. Nah, ini ada updraft, dia kemudian terbentuk downdraft gitu. Nah, hujan ini merupakan fenomena akhir perpaduan dari unsur-unsur cuaca sebelumnya, yang dari radiasi sampai sekarang itu yang ini terakhir hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan karena suatu tipe gerakan udara, melainkan karena gabungan atau beberapa tipe gerakan udara. Nah, curah hujan rata-rata tahunan itu sangat bervariasi menurut tempatnya gitu ya. Misalnya kayak di gurun itu penerimaan hujan tahunan itu berkisar dari 70 mm setahun. Itu kecil banget sih. Di beberapa tempat di daerah tropis itu bahkan mencapai 4000 mm dalam setahun. Nah, curah hujan itu apa? Karena kita bahas curah hujan itu ada milimeter ini. Satuan itu dia milimeter, itu menjelaskan dalam suatu luasan 1 meter persegi ada tempat yang datar tertampung air setinggi 1 mm. Jadi 1 mm itu acuan ketinggian air ya. Dalam cakupan wilayah luasan itu 1 meter persegi. Nah, curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar. Dia harus datar dan tidak boleh menguap kembali. Itu udah si curah hujan tadi. Nah, hujan tadi itu ada 4 jenis. 5 sebenarnya. Ini ada hujan yang terbentuk karena konveksi, yang ini konveksi, ada yang terbentuk karena konvergensi, yang dikatakan sebagai hujan zenital, ada yang dikatakan sebagai hujan orografis karena dia naik ke atas bukit sehingga terjadi pendinginan adiabatik secara paksa. Kemudian ada hujan frontal karena dia adanya peristiwa pergerakan atau bertemunya dua massa udara yang berbeda jenis karakteristik fisiknya, sehingga terbentuknya awan. Nanti dia ketika turun hujan dinamakan sebagai hujan frontal. Ada juga nama itu hujan siklonik yang tadi itu, misalnya adanya pertemuan atau pemusatan massa uap air akibat sistem tekanan rendah siklonik gitu ya. Jadi dia hujannya tuh sebagai badai atau hujan siklonik. Nah, ini fenomena terakhir cuaca gitu. Sebenarnya ada banyak lagi, kayak misalnya ada visibility dan lain-lain. Nah, itu dia kesini weather fenomena. Jadi bentuk presipitasi itu banyak, nggak hanya hujan. Hujan itu adalah bentuk bagian dari presipitasi yang bentuknya itu cair. Sebenarnya banyak lagi bentuk-bentuk presipitasi, misalnya ada drizzle, gerimis, rain, snow, hujan salju, snow grains, butirannya, ice crystal, ada ice pellets, ada hail, ada snow pellets, kemudian banyak lagi precipitation. Ada obscuration, jadi selain presipitasi, fenomena yang terbentuk selain adanya hujan atau presipitasi itu ada lagi kayak misalnya mist, fog, smoke, volcanic ash, widespread dust, sand, haze, spray, banyak ya. Dan banyak lagi kayak misalnya ada dust whirls itu putaran ya. Jadi kayak tornado debu itu ya, dust whirls ini. Ada squalls, funnel cloud, tornado, water spout, sandstorm, the dust storm, ini banyak ya. Fenomena-fenomena yang berkaitan sama unsur-unsur cuaca yang sebelumnya kita bahas gitu. Nah, ini bonus. Jadi di peta ini dijelasin tentang peta presipitasi untuk misalnya bulan Mei pada tahun 2012 dalam satuan milimeter per bulan ya. Ini kita dapatin misalnya di wilayah ekuator itu dia punya curah hujan yang lebih tinggi. Nah, ini curah hujan lebih tinggi. Yang di utara ini curah hujan itu dalam bentuk presipitasi es, snow ya. Misalnya di sini ada snow. Nah, itu. Ya, dia yang kecil nih, 1 mm per bulan. 1 kecil banget dah itu. Ini wilayah misalnya wilayah di gurun, di Saudi Arabia, di wilayah gurun-gurun Amerika, gurun Australia, ini gurun-gurun yang ada di Afrika bagian selatan, yang di Cina, ini India, itu punya curah hujan yang rendah gitu. Ini berkaitan sama sih persebaran kalor radiasi, persebaran tekanan udaranya juga, banyak banget sih pengaruhnya gitu.
Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua jika menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan jika ada kekurangan boleh sampaikan di kolom komentar ataupun di email di kolom deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.